Swastiastu. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Kadek Aryasmi. Saya guru di SMP Negeri 4 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini ada di kelas 7 SMP pada fase D. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini ialah siswa dapat mendeskripsikan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ulasan materinya. Selamat menyaksikan. Proses perumusan UUD 1945 itu diawali dengan dibentuknya sebuah badan yang disingkat dengan BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, di mana BPUPK ini didirikan oleh bangsa Jepang. Adapun tujuan Jepang mendirikan BPUPK yaitu salah satunya ingin menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau menerima Jepang di Indonesia dan sekaligus mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu. BPUPK itu didirikan pada tanggal 29 April 1945. Kemudian disahkan pada tanggal 28 Mei 1945. Ketua dari BPUPK ialah Rajiman Widyo Diningrat. Wakilnya ada dua. Yang pertama, orang Indonesia yang bernama Raden Panji Suroso dan wakil yang berasal dari bangsa Jepang yaitu Ichibangase Yoseo. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPK melaksanakan 2 kali persidangan. Sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Adapun agenda pada sidang pertama ini yaitu membahas mengenai dasar negara. Kemudian sidang yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Adapun agendanya ialah membahas mengenai hukum dasar. Adapun proses perumusan UUD 1945 itu diawali dari tanggal 10 dengan adanya pembentukan PHD, Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi Keuangan, dan Panitia Pembelaan Tanah Air, sekaligus juga penyampaian laporan hasil kerja panitia mengenai rancangan pembukaan yang nantinya akan diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian pada tanggal 11 Juli itu dibentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, kemudian membahas mengenai bentuk negara, kemudian juga membahas mengenai kepala negara ialah Presiden. Pada tanggal 13 Juli itu dilakukan pembahasan mengenai lambang negara, kemudian sebutan untuk MPR, kemudian juga menyepakati bahwa bentuk negara adalah kesatuan. Pada tanggal ini juga dibentuk Panitia Penghalus Bahasa. Kemudian pada tanggal 14 Juli ada beberapa pembahasan penting. Di antaranya ialah pembahasan mengenai pernyataan tentang Indonesia Merdeka, kemudian juga rancangan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian juga pembahasan mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar, kemudian yang akhirnya disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan pada tanggal 15 Juli itu dilakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari bagian pembukaan dan batang tubuhnya. Akhirnya pada tanggal 16 Juli 1945, rancangan Undang-Undang Dasar resmi diterima dengan suara bulat oleh seluruh anggota BPUPK sehingga Undang-Undang Dasar ini menjadi hukum dasar negara Republik Indonesia. Nah, adapun panitia-panitia yang dibentuk selama proses perumusan UUD NRI 1945 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PHD, Panitia Hukum Dasar. PHD diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan 19 orang. Adapun tugasnya ialah merancang UUD Negara Republik Indonesia.
Yang kedua, ada panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Nah, panitia ini beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo. Tugasnya adalah merancang pasal-pasal yang terdapat dalam UUD. Berikutnya, yang ketiga, itu ada panitia penghalus bahasa yang beranggotakan Jaya Diningrat, Salim, dan Supomo. Tugasnya ialah menyempurnakan bahasa dan susunan kalimat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Yang keempat, yaitu ada Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Anggotanya ada 22 orang. Adapun panitia ini tugasnya adalah menyusun pasal-pasal yang berkaitan dengan pembelaan negara. Kemudian yang kelima yaitu Panitia Ekonomi dan Keuangan. Panitia Ekonomi Keuangan ini diketuai oleh Muhammad Hatta. Beranggotakan ada 22 orang. Tugasnya yaitu merancang pasal-pasal yang ada dalam UUD yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Nah, demikian pembahasan mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Salam guru hebat.